Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih ada di Cina. Keliru nih, Tiongkok. Iya, sudah sejak kecil terlanjur ngomongnya pakai istilah China. Jadi kita lanjutkan penjelajahan kita mengikuti petunjuk Rasul untuk utlubul ilma walau bisin. Nanti ada yang menyebut pikiran-pikiran filsafat Tiongkok itu di beberapa literatur disebut sinisme. Itu ada kalanya memang ada aliran tertentu namanya sinisme, tapi ada juga yang dimaksud filsafat Cina ini, yang diambil dari bahasa Arabnya, Sin ya. Sinisme. Malam ini kita akan ketemu Konfusianisme. Konfusianisme ini jauh lebih terkenal, jauh lebih dipakai orang, sampai hari ini masih hidup. Bahkan sebagai agama kan dia di Indonesia hari ini jadi agama resmi, agama Konghucu. Tapi kita nggak akan membahas ritual-ritual agamanya, karena kita akan fokus pada pikiran-pikiran filsafatnya yang cenderung berbau etik yang tidak metafisik. Itu etiknya Konfusianisme. Jadi konkret, hidup tertib secara nyata dan harmonis. Itu khasnya Konfusianisme. Yang agak aneh-aneh metafisik itu yang minggu lalu, yang Taoisme. Jadi kalau nonton film ada vampir, ada jimat, itu biasanya dari sisi Taoisme. Hidupnya mulai tahun 551. Cuma ini mungsret itu apa kalau dari segi angkanya, sampai 479. Tapi sebelum Masehi kalau pakai tahun Masehi. Jadi Konfusius itu sebenarnya istilah Latin transliterasi dalam bahasa Latin dari Kung Fu Chu, atau ada yang baca Kung Fu Chu. Jadi itu nama Konfusius itu sebenarnya nama transliterasian, bukan asli. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah dari bahasa sana, dan karena saya nggak ngerti bahasa sana, ya tak woco apa anane ya. Mungkin ada yang ngerti, boleh diingatkan cara bacanya. Cuma sementara saya belum mendalami bahasa sana, hanya pikiran-pikirannya yang coba saya pahami. Nama aslinya bukan Kung Fusu itu. Nama aslinya adalah Zhongni, atau kadang-kadang dipanggil juga Kongzi. Kung itu nama keluarganya, nama marganya. Oke. Kalau artinya kadang-kadang diterjemah Kongfusi atau Kongfusu itu artinya Master Kung, guru Kung. Dia dianggap guru paling besar dalam sejarah Tiongkok, itu Konghucu. Kalau ada yang pernah baca 100 tokoh di buku Konfusius, Kongfusu ini kan orang nomor 5 paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Ishak Newton, ya kan Ishak itu kan dari bahasa sono, bahasa Arabnya Ishak. Loh iyalah, kamu bahasa sana. Coba kamu tanya mereka, ya, Ibrahim jadi Abraham, tapi kalau Ishak jadi Ishak, Ismail jadi Ismail, Dawud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, kalau di Jawa jadi Sulaiman. Ya kan katanya begitu. Nah, jadi namanya memang Ishak Newton, orang nomor 2 paling besar. Nomor 3 Isa, kalau dalam bahasa barat Yesus. Nomor 4 Buddha. Nah, nomor 5 Konfusius. Jadi orang juara 5 paling berpengaruh di dunia. Hidupnya sebenarnya awalnya orang biasa-biasa dari keluarga militer, sempat juga jadi pejabat negara, tapi kemudian lebih enjoy jadi guru. Kebijaksanaannya luar biasa. Kalau ada waktu carilah cerita-cerita hidupnya Konfusius, itu banyak. Dia punya murid namanya Yan Hui. Yan Hui ini murid kesayangan. Satu ketika Yan Hui mau pulang kampung, pesannya Konfusius, ya pulang kampung aja, pesanku 2 ya. Jangan berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan sampai kamu bunuh orang. Itu kan heran Yan Hui, lu ngapain aku kok tiba-tiba bunuh orang itu? Kok nggak boleh berteduh di bawah pohon, ada apa? Kok nggak ada listrik? Kalau ada listrik sih mending, mungkin khawatir kesetrum apa-apa. Nggak ada. Tapi ya wis, pokoknya karena gurunya yang ngomong, ya dia ikut aja. Sampai kemudian
Begitu dia jalan keluar hujan deras. Wah ini hujan, ini harus cari yup-yupan. Iya, harus cari tempat berteduh. Dia nyari mau ke bawah pohon. Waduh, pesannya guru kok ndak boleh. Tapi ini ya milih basah aja deh daripada melanggar. Baru aja dia milih hujan-hujan, tiba-tiba petir keras sekali datang dan kena di pohon itu. Oh, berarti maksudnya tadi itu. Terus selanjutnya pulang ke rumah, lihat istrinya tidur sama orang lain, berdua gelap-gelap. Oh, ini kok istriku tidur berdua sama orang lain. Sudah marah dia, sudah nyabut pedang. Ingat gurunya, jangan sampai bunuh orang. Mungkin ini maksud. Begitu jendelanya dibuka, dilihat, oh ternyata saudaranya sendiri, iparnya sendiri, sama-sama perempuan. Ya makanya aja ngamuan toh. Nek ngamuan itu mesti keliru. Dan pesennya gurunya kan gampang. Wah, terus dia pulang kampung langsung ngomong, guru sampean makrifat, apa-apa ngerti laduni mesti. Terus gurunya bilang, loh ndak, aku itu ya ndak sampai segitunya. Cuma aku ngerti ini mau hujan terus, dan dari cuacanya gelagatnya kok akan banyak petir. Kalau kamu di bawah pohon bahaya, maka tak ingetin jangan berteduh di bawah pohon. Dan kulihat kamu pulangnya kok bawa pedang. Kan biasa kalau kamu bawa pedang kan tak ingetin, hati-hati loh ya bawa pedang, jangan sampai bunuh orang. Jadi jawabannya simpel. Dan kadang-kadang kebijaksanaannya itu agak awalnya susah dipahami, tapi belakangan. Satu ketika Yan Hui ini pejabat. Satu ketika dia sidak, lihat pedagang sama penjual gegeran. Hitung-hitungan, pokoknya pedagang ini ngeyel. 8 kali 3 itu 23. Gegeran, terus Yan Hui datang. Tak ingetin, salah. 8 kali 3 itu 24. Pedagangnya nesu. Kamu ngerti apa? Kalau kamu Konfusius baru aku percaya. Loh iya, aku muridnya Konfusius. Ayo tak ajak neng guruku. Ditanya, ayo wis pokoknya taruhan ya. Katanya Yan Hui, kalau aku bener jabatanku tak kasih kamu. Nah, pedagangnya saking marahnya, terserah lah. Tapi kalau aku yang bener jabatanmu kasih aku, kalau aku yang salah penggal kepalaku. Oh, katanya pedagang itu 8 kali 3 24. Dia bilangnya 23. Begitu tanya Konfusius, guru berapa 8 kali 3? 23. Iya. Wah, mangkel ini si Yan Hui. Apa guru wis tua, mungkin pekun guru ini. Masa 8 kali 3 23. Tapi karena dia nggak berani bantah gurunya, ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih, simbolnya topinya dikasih. Ya udah, kamu pergi. Begitu anunya pergi, marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru, anak TK PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23? Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh milih kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa, yang kamu pilih mana? Ya nyawa lah guru. Lah iya, makanya itu tadi. Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan. Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang. Maka mending 8 kali 3 23, sing penting nyawanya selamat, kan gitu. Dia pernah ngomong sendiri pengalaman batinnya di dunia ilmu. Dia bilang, pada umur 15 tahun aku siapkan hatiku untuk belajar. 15 tahun selanjutnya, pada usia 30 tahun aku merasa diriku sudah mapan. Pada umur 40 tahun aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku. Sudah mantep ilmunya, sudah merasa yowis itu ndak mungkin berubah-ubah lagi. Saat umur 50 tahun aku tahu wasiat surga. Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, ngerti dunia langit. So waktu berumur 60 tahun aku siap mendengar. Itu tafsirannya harus agak jelim. Siap mendengar itu tidak gampang terpengaruh, sudah tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah mengalami puncak, sudah established. Dan umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya, sudah tidak kepingin jabatan lagi, sudah nggak tertarik lagi dengan dunia. Hatinya sudah arahnya tidak ke bawah tapi ke atas. Nah, itu penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar. Itu perjalanan batinnya Konfusius. Dan jangan salah, Konfusius bilang, ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu sebenarnya bukan milikku. Aku cuma menyisir, jadi mengkoleksi khazanah-khazanah kuno, kitab-kitab kuno yang menurutnya penuh dengan wisdom. Jadi sumber ajarannya Konfusius itu ada 5 kitab. Itu kitab kelas, kitab kuno yang ada di Tiongkok klasik, yaitu kitab I Ching, kitab perubahan. Banyak filosof yang tertarik dengan kitab perubahan ini, termasuk nanti seorang pejabat panglima perang namanya Sun Tzu.
Selain I Ching, sumbernya Konfusius yang kedua adalah kitab sejarah Su Jing. Yang ketiga Si Jing, kitab pujian, syair-syair. Yang keempat Li Ji, kitab ritual peribadatan. Dan Sun Xiu, catatan musim semi dan musim gugur. Ini kitab-kitab klasik Cina. Jadi Konfusius ngaku sendiri bahwa enggak kok, saya enggak original, ini cuma ajaran-ajaran kuno yang ku ajarkan ulang, direvitalisasi sesuai zamannya. Kalau dalam bahasanya Hussein Nasr mungkin sains sakra, kebijaksanaan kuno yang oleh masyarakat Cina, oleh peradaban Cina klasik itu terkumpul dalam 5 kitab. Itulah nanti yang diceramahkan, yang diajarkan oleh Konfusius. Dan 5 kitab itu ajaran-ajarannya nanti ditulis oleh murid-muridnya, dibukukan oleh murid-muridnya, dan lahirlah 4 kitab yang jadi rujukannya para pemeluk Konfusianisme. Yang pertama judulnya Dasu, yang kedua Lunyu, bacanya misah ya, kalau disambung jadi Lunyu ya, kalau Lunyu Li Jin. Oke, jadi yang keempat Zongyong, dan yang ketiga Zongyong, yang keempat Mencius. Mencius itu Mengzi, muridnya. Mengzi juga masuk di 100 tokoh. Jadi diinspirasi oleh kitab-kitab klasik dan ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya. Guru pertama dengan murid paling besar dalam sejarah, ceritanya sekitar 300-an ribu muridnya. Meninggal umur 72-73. Bagi banyak orang meninggal dalam kondisi galau, karena dia meninggal setelah menyaksikan banyak murid-muridnya meninggal atau tewas duluan. Karena situasinya memang situasi perang. Sempat jadi pejabat, kemudian mundur dan jadi guru. Kita masuk ke ajarannya. Jadi ajarannya Konfusius seperti saya bilang tadi, masuknya ke etika politik. Cuma etika politik itu kan dunia sosial. Kalau di Konfusius tidak semata-mata ngatur gimana masyarakat harus dikelola, diperlakukan, tapi politik akan stabil, dunia sosial akan harmonis, diawali dari individu per individu. Tidak ada gunanya masyarakat dibikin undang-undang, konstitusi, norma, aturan formal yang bagus kalau orang-orangnya, individu per individunya rusak. Maka yang harus digarap duluan adalah individunya. Jadi intinya Konfusius, meskipun itu etika politik, tapi pertama-tama harus setiap orang membangun dirinya, memberadabkan dirinya, harus sadar secara moral. Kalau enggak, secanggih apapun rekayasa sosial, rekayasa politik dilakukan, tidak akan bisa jalan. Maka katanya Konfusius, garap dulu orangnya. Kalau orangnya baik, kadang-kadang aturan nggak terlalu bagus pun, atau bahkan nggak diatur pun, baik dengan sendirinya. Tapi ya sebagus apapun aturan, kalau orang-orangnya sudah cacat, ya aturan itu jadi jembatan untuk menuju kecacatan. Itu prinsip utama etika politiknya Konfusius. Jadi kalau kamu punya cita-cita Indonesia ini bagus, membangunnya harus dari dirimu sendiri. Nggak usah cerewet sama orang lain. Kamu sendiri dulu sudah jadi warga negara yang baik belum? Kalau sudah, kamu sudah menyumbang sesuatu. Itu fokus ajarannya Konfusius. Jadi etika pertama diawali dari memberadabkan diri, self cultivation. Kemudian jenis etikanya tergolong virtue etik, etika kebajikan, yang diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Metodenya Konfusius itu kalau digambarkan kiai lah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif, tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam, tapi praktis, kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan.